Selanjutnya kita akan meneruskan kajian kitab Ad-Durrun Nafis yang membahas tentang tauhid sifat, ya. Saya ulangi lagi bahwa konsep ahli kasfi ini konsep yang akarnya dari kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, ya, itu oleh Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Banjar Kalimantan, membuat sebuah konsep ahlu kasfi dengan simpel, yaitu dibagi menjadi 4. Tauhid af'al, yaitu tauhid mentauhidkan semua perbuatan, tauhid asma mentauhidkan semua nama, tauhid sifat mentauhidkan semua sifat kembali kepada Allah. Dalam pembahasan tauhid sifat kita sudah sampai pada penjelasan yaitu sahdan. Faidah tajalli itu ini terkait dengan praktek setelah memahami tauhid sifat, ya. Bagi yang belum paham bisa dilihat mundur ke belakang pengajian-pengajian sebelumnya, itu sudah ada di YouTube, ya, bisa dicek. Malam ini Syekh Nafis menjelaskan faidah tajalli. Tajalli itu, ya, melihat kenyataan alam semesta ini sebagai tajallinya. Memandang ia akan sifat dengan tadrij, ya, memandang akan sifat dengan tajrid. Tajrid itu bertahap, ya, artinya satu kemudian maka satu, satu persatu. Maksudnya sifat kemarin sudah diurai kaitannya dengan 7 sifat ma'ani, ya, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ya. Kita melihat ke dalam diri, ya, di dalam diri kita ini sebagai hamba ada, ya, ada ruh. Kemudian kita diberikan anugerah sifat. Nah, sifat-sifat ma'ani ini, ya, sebagai bias dari sifat Allah. Itu kita belajar, berlatih untuk mengembalikan sifat ini kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita belum ngaji ilmu ini, ya, pasti merasa dirinya ada, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya hebat, itu karena belum sadar memahami hakikat sifat. Tapi kalau setelah memahami hakikat sifat, 7 sifat ma'ani, la qudrata illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, la iradata illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah, la ilma, tidak ada yang berilmu kecuali Allah, la hayata, tidak ada yang hidup kecuali Allah, la sam'a, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, la basyara, tidak ada yang melihat, la kalama, tidak ada yang bicara kecuali Allah. Maka titik puncaknya ya, sampai kesadaran bahwa hakikatnya la maujuda illallah. Itu puncak kesadaran pemahaman. Nah, praktek para ahli thariqah dalam memahami tauhid ini itu dikaitkan dengan zikir nafi isbat, yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi kalimat yang keluar la ilaha illallah, tapi makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah yaitu kedalamannya, substansinya tadi, la qudrata illallah, itu di dalam batin. Lesan tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi makna-makna yang kita munculkan dalam batin la qudrata illallah, sampai, ya, diyakini secara teori itu paham, ya, sampai tamkin, yakin, menetap di dalam hati. Kemudian setelah satu persatu itu mulai dari la qudrata illallah,
Itu seringkali kan kita merasa hebat. Oh, setelah paham ilmu tauhid, oh ternyata saya nggak punya kuasa apa-apa. Buktinya kalau ruhnya diambil, ya kita nggak bisa berdaya. Kalau kita diberi sakit juga nggak bisa apa-apa. Jadi artinya kita hamba yang tidak punya daya dan upaya. Nah, ini bertahap dari la qudrata, kemudian naik ke berikutnya itu. Nah, setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lain. Ya maksudnya memang dalam prakteknya ini ya perlu bertahap, ya perlu ya istilahnya perlu perenungan, perlu proses, ya, dan perlu sifat kehati-hatian. Ya tidak kemudian dipamer-pamerkan, tidak dibuat gaya-gayaan, itu tidak. Bagi yang sudah paham, dia disembunyikan, dijadikan ini sebagai rahasia diriku dan tidak diungkapkan, karena ilmu batin ya cukup untuk diyakini, tidak untuk diucapkan secara zahir. Itu. Dan lagi pula supaya tamkin dan tetap ia dengan yang satu itu. Jadi maksudnya tadi supaya bertahap satu persatu sampai menetap di dalam hati. Dan manakala tamkin dan tetap dengan yang satu itu, niscaya hasillah daripada kuat bertambah-tambah supaya dapat ia menanggung akan tajalli dzat. Ya. Jadi kalau sudah 7 sifat ma'ani ini tuntas, ya, la qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basar, la hayata illallah, la itu semua sampai benar-benar tahqiq tamkin. Nah, ini sebagai persiapan untuk memahami tahap berikutnya, yaitu yang disebut dengan tajalli dzat. Nah, tajalli dzat nanti dibahas pada tauhid dzat, ya. Karena tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli dzat itu selama lagi tamkin dan tetap pada tajalli segala sifat. Jadi logikanya, kalau orang sudah memiliki tamkin dan dalam ilmu tauhid sifat, itu dalam memahami tauhid dzat itu gampang. Tahapannya rasional, ya bisa dipahami. Tapi kalau background pemahaman tauhid sifat kok nggak ada, langsung ujuk-ujuk tauhid dzat, ya ini bahaya. Nah, inilah yang kadang menimbulkan pemahaman penafsiran yang berbeda, itu, ya. Nah, ini maka Syekh Nafis memberikan tahapan-tahapan, ya pahamilah teorinya dulu tauhid sifat ini, paham teorinya, ilmunya, ini sudah luar biasa. Soal praktek yaitu rahasia pribadi kita dengan Allah. Itu. Tapi secara teori, sebelum paham tauhid sifat secara bertahap tadi, ya itu kalau sudah bisa dirasakan, maka akan mudah untuk bisa memahami tauhid berikutnya, yaitu tauhid dzat. Nah, pada tajalli segala sifat itu di dalam hati, maka apabila sampailah seorang itu kepada makom ini, niscaya dia, ya jadilah ia khalifah Allah di dalam bumi ini. Nah, ini kalau sudah paham betul, tahqiq betul, tamkin betul, ya, dari tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, nah, barulah dia sampai pada makom ini, niscaya dia menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi luar biasa, ini sebagai khalifatullah, ya. Dan menjadikan Allah akan dia itu ganti pada meluluskan segala hukumnya pada segala hambanya, seperti Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi khalifah pada segala alam ini, seperti firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Quran, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
Wa idqala, dan ketika berfirman siapa rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku jailun menjadikan fil ardi di bumi khalifah, yaitu khalifah. Jadi Allah ketika mengundang para malaikat kemudian menyampaikan inni jailun fil ardi khalifah. Ini dijelaskan bahwa ketika itu para malaikat menolak, ya, menolak karena apa? Karena malaikat merasa mendapatkan saingan. Apakah aku ini masih kurang? Gitu. Ya, ketika wa qala rabbuka lil malaikah inni jailun fil khalifah, itu malaikat protes, ya Allah, apakah aku kurang? Ya, paling-paling mereka nanti melakukan pertumpahan darah. Nah, terus Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Gitu. Lah, proses kejadian ya manusia menjadi khalifah di bumi ini sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan yang mengganti akan daku pada meluluskan pada hukumku di dalam bumi, maka tidak menjadikan ia akan khalifah yang melainkan bahwa mengajari akan dia akan segala asma sekalian seperti firman Allah Ta'ala, wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan Allah akan memberikan ilmu kepada Nabi Adam semua nama al-asma kullaha, semuanya. Jadi Allah lah ya yang memberikan pengetahuan kepada Adam ketika Adam turun di muka bumi. Ya. Ini ya proses dari penciptaan, rencana penciptaan manusia ini kan ya mengalami sebuah proses pro kontra ya. Ya, diawali dengan tadi ayat tadi Allah menyampaikan ingin menciptakan khalifah di muka bumi, ya, malaikat protes, apakah istilahnya kami ini masih kurang, ya, tasbih kami, sujud kami, gitu. Ya paling-paling mereka nanti ya bunuh-bunuhan, menumpahkan darah, gitu. Terus dijawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, gitu. Kemudian Allah tetap menciptakan Adam. Ya. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah berfirman kepada seluruh malaikat, ya, sujudlah kalian semua. Fasajadu. Mereka sujud. Jadi semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini adalah malaikat yang membangkang atau malaikat yang disersi. Kalau dalam kitab Syarhus Salikin, nama iblis ini disebut dengan nama Azazil. Azazil ini ternyata adalah ya senior malaikat yang lebih ratusan tahun ya bertasbih kepada Allah. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud, ya fasajadu, semua sujud ila iblis, kecuali iblis. Lah, kenapa kok akhirnya menjadi iblis? Ya karena dia ingkar, tidak mau menjalani perintah Allah. Nah, kalau menjalani perintah Allah ya dia termasuk malaikat. Ketika dia ingkar, jadilah dia iblis. Ya. Ketika dia menjadi iblis, akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, saya terima, ya, dilaknat oleh Allah. Tapi beri aku kesempatan, beri aku kewenangan. Kewenangan apa? Yaitu untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam illa ibadaka wal mukhlasin. Jadi sampai iblis bersumpah, wallahi, demi Allah. Jadi sumpahnya iblis ini nggak main-main, demi Allah. La uhwiyannakum, ini adalah lam tauhid kemudian diperkuat dengan nun tauhid sakilah. La uhwiyannakum,
sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Illa ibadaka wa mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah dibersihkan mukhlas. Artinya yang tauhidnya kokoh. Itu maka ayat ini bisa menyadarkan kita ya bahwa iblis ini selalu berupaya untuk menyesatkan diri kita. Karena itu ya perlu perlu strategi bagaimana supaya kita tidak disesatkan oleh iblis. Maka solusinya adalah ilmu tauhid ya, supaya dalam beribadah kita tidak terjebak pada riya, ujub dan takabur, tapi ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi wa allama adamal asma kullaha, setelah iblis berjanji seperti itu ya, kemudian benar ya, ketika Adam diciptakan, terus di situ ada pasangannya Hawa ya, terus Allah menguji keduanya, Adam dan Hawa. Fala taqrabah hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Ya, pohon ini maknanya simbolis ya, pohon. Jadi kamu berdua jangan dekatin pohon ini. Ini maknanya simbolis. Artinya Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat halus. Ya, kalau kita maknain ya secara letterlek apa adanya, karena ketika Adam dan Hawa, laki-laki perempuan ini sudah diciptakan dan keduanya ada hawa nafsu, maka ketika dua insan ini ya berduaan, maka ketiganya adalah setan, iblis tadi. Jadi iblis itu punya anak yang namanya setan. Nah, menggodalah ya, ketika diberi perintah fala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, iblis menggoda. Adam dan Hawa digoda, enggak apa-apa, sekali ini aja. Jangan. Itu terus itu. Akhirnya terjadilah. Nah, makna ayat jangan dekati pohon ini, kalau sekedar tidak mendekati itu gampang. Tapi di sini kaitannya adalah watak dan karakter Adam dan Hawa sudah dibekali oleh hawa nafsu. Nah, sehingga bisikan-bisikan hawa nafsu ini muncul. Maka yang terjadilah ya, kalau bahasa vulgarnya ya terjalin hubungan itu. Ya, karena ini melanggar perintah Allah, ya, akhirnya diturunkan di muka bumi. Ya. Ya. Adam dan Hawa menyesal sekali, merasa berdoa. Ya, doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika diturunkan di bumi ya, posisinya Adam dan Hawa itu ya beda, jauh. Ya, Hawa ya sekitar di Jeddah, kemudian Adam ini ya kalau nggak salah di sekitar India atau Pakistan. Dua insan terpisah cukup jauh. Ya, kemudian akhirnya dalam proses perjalanan waktu dipertemukan di Jabal Rahmah di Mekah sana. Ya, kalau orang yang haji umroh ketemu, disitulah pertemuan antara Adam dan Hawa. Ya, oleh ayat ini bahwa Allah memberikan kepada Adam seluruh nama kullah, artinya diberikan ilmu oleh Allah. Oh, ini namanya batu, ini namanya bulan, ini namanya matahari, ini ya itu diberikan ilmu tentang alam semesta. Ya. Artinya dan telah mengajari Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam akan segala asma sekalian, dan lagi mentahkikkan pada ketika itu akan barang yang dan lagi mengetahui akan segala perkara sekalian sama ada
nyata atau tersembunyi ya dengan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi khalifahnya seperti kata setengah arifin billah, man arafa la yakhfa alaihi syai'un. Jadi kalau man barang siapa arafa yang telah mengenal Allah, siapa man Allah pada Allah, la yakhfa maka tidak ada yang samar alaihi atasnya syai'un sesuatu. Jadi menurut para arifin billah, orang yang diberikan anugerah oleh Allah kema'rifahan itu tidak ada sesuatu yang di alam semesta yang tersembunyi. Maka pandangan para arifin billah atau kekasih Allah itu tak terbatas oleh ruang waktu. Begitu juga pendengarannya tidak terbatas oleh ruang waktu. Ya, ini ciri-ciri orang yang menjadi arifin billah atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa mengenal ia akan Allah taala dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya tiada terlindung atasnya sesuatu jua pun dan lagi mengenal Allah taala akan dia itu ilmu laduni. Jadi orang yang mendapatkan kema'rifahan itu sumber ilmunya langsung dari Allah, dan mendapatkan ilmu laduni yaitu ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitoh mengambil talqin daripada masyayikh. Jadi orang yang mendapatkan ilmu laduni ini oleh Syekh Nafis dijelaskan yaitu ilmu yang diilhamkan oleh Allah. Allah memberikan ilham langsung kepada hati hamba, kepada siapapun hati yang dikehendaki oleh Allah dengan tiada wasitoh, dengan tanpa perantaraan mengambil talqin daripada masyayikh. Ya, jadi artinya ada ilmu yang ilmu laduni yang melalui masyayikh, mursyid, ada yang ilmu melalui bebas ya istilahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu yang tetap yang tiada boleh hilang dan lupa, maka orang yang mempunyai ilmu itu dengan dinamakan alim yang sebenarnya. Jadi orang yang alim yang sebenarnya adalah orang yang memiliki sumber keilmuan dari sumber ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan ini nyambung dengan keterangan apa yang di dalam kitab Al-Futuhat tadi. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami Qudawasirrahu dan lainnya. Ya, bukannya orang yang alim itu orang yang menghafalkan ilmunya. Jadi orang alim yang hakiki bukan orang yang memiliki referensi buku banyak banget atau orang yang menghafalkan. Dan daripada kitab, apabila lupa ia akan barang yang dihafalkan itu maka jadilah hilang. Kalau orang yang mendasarkan ilmunya pada hafalan, suatu saat lupa ya hilang ilmunya. Dan hanya saja orang yang alim sebenarnya itu yaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya. Jadi alim yang hakiki sumber ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama persis dengan penjelasan Syekh Ibnu Arabi tadi dalam kitab Al-Futuhat. Kalau ngambilnya ya'khudhu minallah ya, itu layantahi, tidak akan terhenti, tidak akan terputus. Tapi kalau an-nafsihi dari dirinya ya pasti akan terbatas gitu. Itu yang dikehendakinya dengan tiada sebab menghafal dan belajar. Maka orang itulah yang disebut dengan al-alimu rabbani. Jadi al-alimu rabbani orang yang memiliki ilmu yang berbasis pada spiritual atau berbasis kepada yang maha berilmu yaitu Allah, itu disebut sebagai al-alimu ar-rabbani ya. Dan orang yang itulah yang disyaratkan di dalam firman Allah, allamnahu min ladunna ilman. Kami memberikan ilmu kepadanya dari sisiku, yaitu berupa limpahan ilmu. Artinya, dan kami ajarkan dia akan ilmu daripada kami, yakni dengan tiada wasitoh, dengan belajar, tanpa didasari dengan belajar, dan setengah ilmu itu dengan wasitoh belajar, dan sebagian ilmu itu didasari dengan belajar. Kepada makhluk, kepada yang demikian itu tiada dinamakan dia ilmu laduni, tetapi ilmu laduni itu
yang terbuka pada sir hati daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia. Pada Kharij kata Abu Yazid Al-Bustami, ya, syirah qudsawa syirahu, bagi segala ulama zahir yang disampaikan, akhadtum ilmakum maitan an maitin wa khudna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Engkau mengambil ilmu dari yang mati, sedangkan kami mengambil ilmu dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ya, ini kalimat Abu Yazid Al-Bustami ini sangat populer untuk membedakan antara ulama zahir dan ulama batin. Jadi integrasi antara ulama zahir dan ulama batin ini juga penting. Dua-duanya memiliki posisi masing-masing. Ya, maka beruntunglah ya kalau kita diberikan anugerah ilmu zahir dan ilmu batin. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita Allah melimpahkan anugerah kepada kita ilmu zahir dan ilmu batin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.